Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah al-qaili yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Suratul Mujadalah 11. Wa inna as-salata was-salam ala rasulillahil qail ta'allamul ilma wa'malu bihi wa'allimuhu wa la tad'uuhu fi ghairi ahlihi wa la tamna'uhu an ahlihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal hamda, sesungguhnya segala puji itu lillahi, itu hanya bagi Allah, al-qaili, yang berfirman, yarfa, maka akan mengangkat siapa Allah alladzina, pada orang-orang amanu yang beriman, siapa alladzina minkum, dari kalian, walladzina, dan orang-orang utu yang diberikan, siapa alladzina al-ilma, pada ilmu, diangkat darajatin, pada beberapa derajat. Suratul Mujadalah. Wa inna salata wassalama, dan sesungguhnya salawat dan salam itu ala Rasulillah, itu semoga senantiasa tercurah atas Rasulullah al-qaili, yang bersabda, ta'allamu, belajarlah kalian al-ilma, pada ilmu, wa'malu, dan amalkan kalian bihi, dengan ilm, wa'allimu, dan ajarkan kalian hu, pada ilm, wa la tad'u, dan janganlah kalian meletakkan hu, pada ilm, fi ghairi ahli, di selain ahlinya ilm, wa la tamna'u, dan jangan kalian mencegah hu, pada ilm, an ahlihi, dari ahlil ilm, wa ala alihi, dan semoga tercurah juga atas keluarga Nabi, wa sahbihi, dan sahabat-sahabat Nabi ajma'ina semuanya. Amma ba'du, fahadihi, maka adapun ini, itu risalatun, itu risalah, fi bayani fadlil ilmi, di dalam menjelaskan keutamaan ilmu, wa syarafi miqdarihi, dan mulianya kedudukan ilmu, wa fadailil alimi, dan keutamaan orang alim, wa hathi talabil ilmi, dan memotivasi untuk mencari ilmu, wa bima, dan dengan apa, talaba, wa bima, dan dengan apa, tuliba, dicari apa, al ilmu, ilmu, wa nashril ilmi, dan menyebarkan ilmu, wa alla yamna'a, dan tidak mencegah hu, pada ilm, siapa ahlu, siapa ahlil ilm, wa ihtinami syabibati, dan memanfaatkan masa muda, wasihati, dan masa sehat, wal faraghi, dan masa kosong, waktu kosong, wal mubadarati, dan bersegera, ilal a'mali, pada mengamalkan qabla huduthima, sebelum terjadinya perkara, yaqta'u, yang bisa memotong apa, ma anha, dari a'mal, wa fadailil amali, dan keutamaan mengamalkan, wa ta'allumi, dan belajar, wa ta'limi, dan mengajar, liwajhillahi, hanya karena Allah, wa ikhlasil amali, dan mengikhlaskan amal, wa awaqibil ilmi, dan akibat atau akhir-akhir atau hasil-hasil ilmu, la yu'malu, yang tidak diamalkan apa, ilm, wa taghlidi, dan memberatkan, alaman, atas orang, taraka, yang meninggalkan siapa, man al-amala, pada mengamalkan bil ilmi, dengan ilmu. Wa adala, dan berpindah siapa, man ila diddihi, pada kebalikan ilmu, wa khilafi muqtadahu, dan berbeda dengan tujuan ilmu, fil hukmi, di dalam hukum, wa ulama'i su'i, dan ulama-ulama su', ulama-ulama yang buruk,
Wa ma dan apa-apa jaa yang datang apa ma minal wa'idi dari ancaman, wa tahdidi dan menakut-nakuti, wa tasdidi dan memberatkan, ancaman memberatkan, liman bagi orang qara'a yang baca siapa man al-Qur'ana pada Al-Qur'an, lisaiti karena suara yang bagus, wa dzikri dan hanya ingin disebut-sebut, walam yaqra dan tidak membaca siapa manhu pada Al-Qur'an, lil amali untuk amal bihi dengan Al-Qur'an, waqtisabil ajri dan mencari pahala, wama dan apa-apa kila yang dikatakan apa ma fi hifdzi hurufihi di dalam menjaga huruf-hurufnya Al-Qur'an, wa tadyi'i hududihi dan menyanyiakan batasan-batasan Al-Qur'an, wa dhammit tafaqquhi dan mencela, mempelajari, mendalami ilmu agama, li ghairil ibadati bukan untuk ibadah, wa karahiyati talabil hadithi dan tidak disukainya mencari hadis, lil mufakharati untuk bangga-banggaan, wa aqdil majalisi dan mengikat majlis-majlis, wa ittikhadil maksudnya menghadiri majlis, wa ittikhadil atba' ya, dan menjadikan beberapa pengikut, wal ashabi dan murid-murid. Kalau yang disebut ashab misalkan ashabus syafi'iyah berarti orang-orang yang pernah duduk sama beliau atau orang-orang yang mengikuti pendapat beliau, bisa dikatakan murid-murid beliau, biriwayatihi wal ashab misalkan contoh ini awal ashab maksudnya murid-murid, biriwayatihi dengan riwayatnya hadis, meriwayatkan hadis. Waman dan orang kariha yang tidak menyukai siapa man ta'alluman nahwi pada belajar nahwu, lima karena perkara yaksibu yang menghasilkan siapa man minal khayla daripada sombong, wazuhwi dan maksudnya sombong, wal akhdi dan mengambil, bil wathiqati dengan janji, fi amril akhirati di dalam perkara akhirat, wa innal a'mala dan sesungguhnya amal-amal, hiya itu adapun amal itu azadu itu bekal, wa dzakhiratu dan simpanan, an-nafi'atu yang bermanfaat, yaumal mi'adi di hari kiamat, wa dhammit taswifi dan mencela, menunda-nunda, wa dhammit tasarru'i dan mencela terburu-buru, ilal hukmi pada menghukumi, wa masaila dan permasalahan-permasalahan syatta yang sangat banyak. Ini isi daripada kitab ini nanti itu ya. Jadi fahadhihi risalatun fi bayani fadlil ilm. Ini kitab menjelaskan tentang keutamaan ilmu, wa syarafi miqdarih, dan yang kedua menjelaskan tentang kemuliaan kadar ilmu, wa fadailil alim, keutamaan orang alim, wa hathi talabil ilm, dan kitab ini juga memotivasi kita untuk terus menuntut ilmu, mencari ilmu, wa bima talabal ilma, dan juga atau wa bima tulibal ilmu, dan ini kitab juga membahas tentang bagaimana kita mendapatkan ilmu dengan cara yang bagaimana gitu. Wa nasril ilm, dan juga ini kitab ini menjelaskan tentang menyebarkan ilmu, wa alla yamna'ahu ahluh, dan juga kitab ini menjelaskan tentang kalau orang sudah dikasih ilmu ya jangan sampai ilmu itu ditahan, ilmu itu dicegah, artinya enggak disampaikan. Jadi sudah aku punya ilmu kok, ini ilmuku kok, ngapain aku sebarkan? Enggak seperti itu. Wahtinami syabibah wasihhah wal faragh, dan kitab ini juga menjelaskan tentang bagaimana kita ini dianjurkan untuk segera mengambil memanfaatkan masa muda kita, masa sehat kita, masa kosong kita untuk apa? Untuk ilmu. Wal mubadarah ilal a'mal qabla huduthi ma yaqta'u anha, dan kalau sudah mendapatkan ilmu itu segera amalkan sebelum nanti akan tiba suatu perkara yang bisa mencegah kita untuk mengamalkan ilmu tersebut. Wa fadailil amal wa ta'allum wa ta'lim liwajhillah,
Dan juga kitab ini menjelaskan tentang keutamaan mengamalkan ilmu, belajar, mengajar ilmu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ikhlasil amal. Kitab ini juga menjelaskan tentang bagaimana ikhlas di dalam beramal, wa awaqibil ilm, dan juga akibat-akibat ilmu la yu'malu yang tidak diamalkan. Hati-hati, nanti kita juga akan bahas kalau orang punya ilmu enggak diamalkan itu kayak apa. Wa taghlidhi ala man tarakal amal bil ilm, dan juga ancaman berat bagi orang yang mempunyai ilmu tapi enggak mau mengamalkan. Wa adala ila diddih wa khilafi muqtadah fil hukum, dan juga di sini akan ada dijelaskan bagaimana orang ketika orang itu punya ilmu tapi dia kelakuannya tidak sama dengan ilmu yang ia miliki. Dia tahu hukum ini A di dalam fikih misalkan, tapi dia mengatakan B. Wa ulama isu, menjelaskan tentang ulama-ulama yang buruk. Wa ma jaa minal wa'id wa tahdid wa tasydid, dan ini juga akan menjelaskan tentang apa-apa ancaman-ancaman yang sangat berat liman qara'al Qur'an lisayti wa dzikri wa lam yaqra'ahu lil amali bihi wa iktisabil ajri. Dan juga di sini akan menjelaskan tentang orang yang membaca Al-Qur'an karena hanya ingin menampakkan suara-suara yang indah, karena ingin disebut-sebut sebagai seorang yang bersuara indah dengan Al-Qur'annya, dan dia tidak membaca Al-Qur'an karena untuk diamalkan dan untuk mendapatkan pahala. Nanti akan juga dibahas. Wa makila fi hifdhi hurufi, dan juga akan disebutkan tentang menjaga huruf-huruf Al-Qur'an, wa tadyi'i hududih, dan juga menyia-nyiakan batasan-batasan Al-Qur'an, wa dhammit tafaqquh li ghairil ibadah, menjelaskan juga nanti tentang ancaman belajar mendalami ilmu agama tapi bukan untuk ibadah. Wa karahiyati talabil hadits lil mufakharah wa aqdil majalis wa ittikhadil atba' wal ashab bi riwayatih, dan juga tidak disukainya orang mencari hadis. Ada orang mencari hadis sanad kemana-mana tapi untuk mufakharah, untuk bangga-banggaan. Oh, aku sudah dapat sanad hadis dari fulan. Bikin majelis, kemudian untuk supaya banyak pengikut, banyak murid, meriwayatkan hadis. Wa man kariha ta'alluman nahwi lima yaksib minal khayla waz-zuhwi wal akhdhi bil wathiqah fi amril akhirah, dan juga akan membahas tentang orang yang enggak suka belajar nahwu karena alasan dia sibuk mencari khayla, sifat sombong, mengambil wal akhdhi bil wathiqah, dan juga sudah terlanjur mengambil janji fi amril akhirah, tentang urusan akhirat. Dia merasa belajar ilmu tasawuf saja sudah, ilmu ini ilmu itu, tapi dia enggak mau belajar nahwu. Itu nanti juga akan dibahas dalam kitab ini. Kemudian wa innal a'mal yazadu wad dakhiratun nafi'ah yaumal mi'ad, dan sesungguhnya amal-amal itu adalah bekal simpanan yang manfaat nanti di hari kiamat. Wa dzami taswif wa dzami tasarru' ila al-hukm wa masail syatta, dan masih banyak lagi nanti akan kita bahas. Yang pertama, fadlul ilm wa syarafu miqdarih. Fadlul ilm, keutamaan ilmu, wa syarafu miqdarihi, dan kemuliaan kadar ilmu. Mulianya kadar kedudukan ilmu, mulianya kedudukan ilmu. Qala, berkata siapa Al-Baihaqi, siapa Imam Baihaqi. Qala, berfirman siapa Allah Azza wa Jalla, syahidallah, syahida, menyaksikan. Ini syahidah itu menyaksikan siapa Allah, annahu, bahwasanya la ilaha illa huwa, la ilaha, tiada Tuhan yang berhak disembah illa huwa, kecuali dia. Dia ini siapa? Allah. Wal malaikatu, dan menyaksikan, ini ataf ke Allah. Wal malaikatu, dan menyaksikan siapa? Para malaikat. Wa ulul ilmi, dan orang-orang yang diberikan ilmu, orang-orang yang punya ilmu. Faqarana, maka menggandengkan, menghubungkan, menggandengkan siapa Allah, ismal ulama'i,
dengan nama ismal ulama'i pada nama orang-orang alim, bismi malaikatihi dengan nama malaikat-malaikatnya Allah. Kama qarrana sebagaimana menyertakan, menggandengkan siapa Allah ismal malaikati pada nama malaikat, bismihi dengan namanya Allah. Fakama wajaba dan sebagaimana mewajibkan dan sebagaimana wajib apa al-fadlu, apa keutamaan lil malaikati untuk malaikat, bima dengan apa-apa, akrama yang memuliakan siapa Allah dengan pada malaikat, bihi dengan ma, fakadzalika maka begitu juga wajib apa al-fadlu, apa utama keutamaan lil ulama'i untuk orang-orang alim, bima dengan apa-apa, akrama yang memuliakan siapa Allah pada ulama, bihi dengan ma, min mithlihi dari sepadanya ma. Jadi Allah, ini kan kita bahas tentang keutamaan ilmu dan juga kemuliaan kedudukan ilmu. Al-Imam Baihaqi beliau mengatakan, Allah Azza wa Jal, beliau berfirman, sungguh Allah itu bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Yang bersaksi ini bukan hanya Allah, akan tetapi wal malaikatu wa ulul ilm, ya, tapi juga orang-orang, tapi juga para malaikat dan orang-orang yang diberikan ilmu. Ulul ilm ini istilah lain daripada ulama. Tadi dikatakan ini Allah menyandingkan membersamakan namanya malaikat, menyandingkan malaikat dengan namanya, kemudian menyandingkan nama ulama dengan nama malaikat. Allah utamakan malaikat, maka Allah juga utamakan orang-orang yang diberi ilmu dari kalangan bangsa manusia. Ini kan luar biasa. Syahidullah, kemudian wal malaikah wa ulul ilm, dan orang-orang yang punya ilmu. Nah, ini menandakan bahwasanya orang yang punya ilmu itu mulia di sisi Allah, istimewa, ada keutamaan sampai disandingkan dengan malaikat, dan malaikat bersanding dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian waqala, dan berfirman siapa Allah, innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u, dan sesungguhnya takut Allah pada Allah, min ibadihi dari hamba-hambanya Allah, siapa? Al ulama'u, ulama. Jadi orang yang takut sama Allah itu adalah orang alim, artinya orang yang punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu gimana mau takut? Oh, nggak tahu kok. Kenapa ulama itu dikatakan yang paling takut dengan Allah? Karena mereka tahu, karena mereka faham. Fa'abana, maka menjadi jelas apa anna khasyatahu, apa sesungguhnya takut kepada Allah, innama takunu, bahwasanya itu innama takunu itu sesungguhnya ada apa khasyatuh, itu bil ilmi, dengan ilmu. Nah, dari sini jelas orang yang paling takut dengan Allah adalah orang yang berisi ilmu. Berarti orang itu bisa takut sama Allah kalau dia punya ilmu. Kalau orang nggak punya ilmu, gimana mau takut sama Allah? Oh, nggak tahu kok. Kenapa orang takut hantu? Karena sering melihat. Di mana? Di TV. Padahal belum tentu hantunya kayak itu. Tapi karena sudah dia itu sering melihat hantu kayak itu, ya takut sudah. Seandainya ada orang nggak pernah dengar tentang hantu, nggak pernah melihat film-film horor, film-film hantu, gimana dia bisa takut dengan hantu? Nggak takut. Kenapa kalian takut sama hantu? Karena dari kecil, kadang orang tua kalian malam-malam ente keluar, jangan keluar, nanti di sana ada hantu. Padahal orang tua ente belum tentu bisa pernah melihat hantu, tapi juga sering dengar, akhirnya takut duluan. Jadi rasa takut ada karena kita tahu, rasa takut ada karena kita paham. Orang yang takut sama Allah itu kenapa dia takut? Karena dia kenal siapa itu Allah. Dia tahu siapa itu Allah. Semakin tahu semakin takut, semakin ngerti semakin takut. Orang nggak punya ilmu, nggak tahu siapa Allah, maka dia nggak takut sama Allah, nggak takut. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Wa qala hal yastawi, wa qala, dan berfirman siapa Allah,
hal yastawi, apakah sama siapa alladzina orang-orang ya'lamuna yang paham ilmu, siapa alladzina walladzina dan orang-orang la ya'lamun yang enggak paham ilmu, siapa alladzina. Allah berfirman hal yastawi alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Di sini halnya ini bukan istifham. Ya memang dia huruf istifham, tapi istifham ingkari namanya. Artinya istifham ingkari ini Allah ingin menegaskan tidak akan sama orang yang paham, orang yang ngerti ilmu dengan orang yang nggak ngerti ilmu. Nggak akan sama. Itu Allah bukan bertanya. Allah itu ingin mengingkari bahwasanya nggak akan sama orang yang punya ilmu dengan orang yang nggak punya ilmu. Nggak akan sama. Di dunia nggak sama, apalagi nanti di akhirat. Maka rugi ketika kita ini kok nggak mau punya ilmu. Udah di dalam pondok tinggal sabar, keluar nanti Allah akan kasih kemuliaan. Tapi nggak sabar di pondok, nggak sabar. Ini yang kita pajang fotonya para ulama, para habaib. Mereka orang-orang yang punya ilmu. Kenapa mereka sampai seperti ini fotonya dipasang di mana-mana? Bukan karena ketampanannya, tapi karena apa? Karena ketakwaannya. Kenapa mereka bertakwa? Karena punya ilmu. Dan bagaimana mereka bisa punya ilmu? Belajar. Dari yang kita pajang-pajang gak ada mereka yang gak mendapatkan ilmu yang barokah, yang manfaat. Gak ada dari beliau-beliau ini yang durhaka sama gurunya. Gak ada dari beliau-beliau ini yang mengecewakan hati gurunya. Tiru mereka. Kita pasang fotonya, kita pengen seperti mereka. Kita pengen seperti mereka. Dan jadikan mereka sebagai motivasi. Mereka bisa seperti ini karena mereka bertakwa sama Allah. Kenapa mereka bisa bertakwa? Karena punya ilmu. Kenapa kok bisa punya ilmu? Karena belajar. Nah, kita juga belajar. Makanya sabar. Sabar, belajar itu sabar. Karena kita ingin mulia. Orang mulia dengan takwa, orang bisa bertakwa dengan ilmu, orang punya ilmu dengan belajar. Makanya Allah, belajar ini sudah luar biasa. Karena nggak akan sama di dunia, nggak sama apalagi nanti di akhirat. Wa qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mumtinnan alaih, wa qala, dan berfirman siapa Allah li Rasulillah pada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, mumtinnan, dalam keadaan memberikan anugerah, alaihi pada Nabi, siapa Allah, alaihi pada Nabi. Wa anzalallahu alaika al-kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaik 'azima. Wa anzala, dan menurunkan siapa Allah alaika atasmu al-kitab, pada kitab, wal hikmata, dan hikmah, wa 'allama, dan mengajarkan siapa Allah kepadamu pada apa-apa lam takun yang engkau belum ada, itu ta'lamu, itu mengetahui siapa engkau, wa kana, dan ada apa fadlullahi, apa keutamaan Allah alaika atasmu, itu aziman, itu sangatlah agung. Ya, Allah mengajarkan kepada Rasulnya Alkitab, kitab suci, wal hikmah, dan hikmah, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan Allah mengajarkan ilmu-ilmu yang belum engkau ketahui. Wa kana fadlullah 'alaika 'azima, dan sungguhlah keutamaan Allah atasmu itu sangatlah agung. Wa qala narfa'u darajati man nasha'u, dan Allah juga berfirman narfa'u, kami akan mengangkat, darajati man nasha'u, darajati man, pada derajat-derajat orang, nasya'u, yang kami kehendaki. Wa fawqa kulli dhi ilmin alimun, dan itu di atas orang yang alim, alimun, adapun orang yang alim. Artinya orang yang sudah alim, di atasnya pasti ada yang lebih alim. Di atasnya orang yang lebih alim itu pasti ada yang lebih alim lagi. Wa qala Yazid wa qala, dan berfirman siapa Allah, yazidu, akan menambahkan siapa Allah, man, pada orang aslama, yang akan pasrah menerima siapa man bil ilmi, dengan ilmu. Wa qala yarfa,
yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Akhbara menghabarkan pada kami siapa Abu Muhammad Abdullah siapa Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf al-Asbihani. Akhbara menghabarkan pada kami siapa Abu Muhammad Abdullah ibnu Yusuf al-Asbihani imla'an karena mendikte pada kami Abu Sa'id Ahmad bin Muhammad bin Ziyad al-Basri di Makkah, di kota Makkah. Sana memuji siapa Abu Ya'la as-Sayyajiyu. Sana memuji siapa Abdullah bin Dawud al-Khuzaibiyu. Sana memuji siapa Asim bin Raja bin Hayyat yuhadithu sambil meriwayatkan hadis siapa Asim an Dawud bin Jamil an Kathir bin Qais qala berkata siapa Kathir bin Qais ataitu aku mendatangi Abu Darda'i pada Abu Darda wahwa dan sedangkan Abu Darda itu jalisun itu sedang duduk fi masjid di Dimashq di masjid di Damaskus di Syria. Fakultu maka kemudian aku mengatakan siapa yang ngomong ini yaitu Imam Kathir bin Qais. Ya Abu Darda wahai sahabat Abu Darda inni ji'tu min Madinatir Rasul sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya aku datang dari kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi talabi haditsin di dalam untuk mencari satu hadis. Balagha yang telah sampai ini padaku angka tentangmu annaka apa sesungguhnya engkau itu tuhaditsu itu engkau meriwayatkan hadis an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka berkata siapa Sayyidina Abu Darda ma jaa bika hajatun wala jaat bika tijaratun wala jaa bika ma jaa tidaklah datang bika denganmu apa hajatun apa hajat wala jaa dan tidaklah datang bika denganmu apa tijaratun apa perdagangan wala jaa dan tidak datang bika denganmu apa illa hadzal haditsu apa kecuali hadis ini. Fakultu maka aku katakan na'am. Siapa ini? Kathir bin Qais. Kathir bin Qais dari Madinah. Sayyidina Abu Darda saat itu tinggal di Damaskus, di masjid Damaskus di Syria. Antara Madinah dengan Syria ada ba'id jiddan, sangat jauh. Ditanya, "Wallah ente datang ke sini. Ente datang ke sini bukan karena talabul ilm yang banyak itu. Ente datang ke sini bukan karena berdagang. Ente datang ke sini bukan karena hal-hal yang lain. Ente datang ke sini hanya untuk satu hadis ini?" Qultu na'am. Inggih wahai Sayyidina Abu Darda. Qala maka berkata siapa Sayyidina Abu Darda, fa inni maka sesungguhnya aku itu sami'tu itu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Rasulullah bersabda man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannati. Man adapun barang siapa itu salaka itu menempuh siapa man tariqan pada suatu jalan yatlubu yang mencari siapa man fihi di dalam tariq ilman pada ilmu. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, salakallah maka akan menempuhkan siapa Allah bihi dengan man tariqan pada jalan min turuqil jannati dari jalan-jalan surga. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu maka Allah akan tempuhkan dia, Allah mudahkan dia untuk menempuh suatu jalan, ya, menempuh jalan daripada jalan-jalan yang mengarahkan dia, yang menyampaikan dia ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mondok, dengan kita belajar seperti ini, insyaallah kita telah menempuh jalan yang akan menyampaikan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mau keluar dari jalan yang menyampaikan kita ke surga. Makanya syai'un ajib, sesuatu yang sangat aneh ketika seseorang Allah mudahkan menempuh jalan ke surga,
Dia sudah berada di jalan yang tepat, tapi dia malah melenceng kanan, melenceng kiri, keluar dari jalan itu. Semoga Allah jaga kita semuanya. Sampai mati jalannya kita ini. Apa? Jalan thalabul ilm. Pokok belajar, terus belajar. Terus belajar. Sampai mati dalam keadaan belajar. Jadi, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan min turukil jannah. Wa innal malaikata, dan sesungguhnya para malaikat itulah tad'u, itu sungguh meletakkan siapa malaikat ajnihataha, pada sayap-sayapnya malaikat. Untuk siapa para malaikat itu meletakkan sayapnya? Li talibil ilmi, untuk orang yang mencari ilmu, untuk santri. Kenapa ridhon? Karena ridho bima, dengan apa-apa yasna'u, yang berbuat, yang mengerjakan siapa? Talibul ilm. Malaikat itu apa? Meletakkan sayapnya, membentangkan sayapnya. Untuk siapa? Untuk orang yang mencari ilmu. Bukan untuk pejabat, bukan untuk orang kaya, tapi untuk santri. Makanya santri itu istimewa loh. Kita menjadi santri itu istimewa. Makanya jadilah santri yang baik. Jadi santri, malaikat akan ridho dengan apa yang kita perbuat. Wa inna fadlal alimi, dan sesungguhnya keutamaan orang alim alal abidi, atas orang yang ibadah tanpa ilmu, itu kafadlil qamari, itu seperti keutamaan bulan Lailatul Badri di malam 15 ala sa'iril kawakibi, atas semua bintang-bintang. Orang alim dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah tapi enggak ada ilmunya, itu seperti bulan sama bintang-bintang yang kecil. Ya Allah. Wa innal alima, dan sesungguhnya orang alim itu la yastaghfiru, itu akan memintakan ampun, lahu, bagi alim, siapa man, makhluk, fis samawati, di langit-langit, waman, dan makhluk, fil ardi, di bumi, hatta al-hitani, sehingga ikan, fi jawfil ma'i, di dasar laut, di dasar air. Jadi dikatakan wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan fi jawfil ma'. Sesungguhnya orang alim, dan semoga kita termasuk orang-orang yang alim, yaitu orang alim yang mengamalkan ilmunya, didoakan oleh malaikat. Bukan hanya malaikat, semua makhluk Allah di langit mendoakan. Adakah hadis yang mengatakan orang sugih didoakan oleh malaikat? Semua malaikat mendoakan orang sugih? Enggak. Semua malaikat mendoakan orang yang jabatannya tinggi? Enggak. Malaikat yang ada, makhluknya Allah yang ada di langit, makhluk Allah yang ada di bumi, sampai ikan di laut, di sungai, di sumber air, dimanapun, semuanya memintakan ampun kepada Allah. Untuk siapa? Untuk orang alim. Makanya orang alim, seluruh makhluk yang ada di langit, seluruh makhluk yang ada di bumi, bahkan ikan, semuanya memintakan ampun untuknya. Kenapa kita enggak mau jadi orang alim? Sebagian daripada orang, bahkan banyak daripada orang-orang, mereka enggak mau berusaha untuk jadi orang alim. Padahal dengan kita berusaha jadi orang alim, maka seluruh makhluk yang ada di langit, seluruh makhluk yang ada di bumi, bahkan ikan yang ada di laut, semuanya mintakan ampun untuk kita. Semoga Allah jadikan kita minal ulama'il amilin, termasuk ulama yang mengamalkan ilmunya, wa minad du'atil mukhlisin, termasuk para dai-dai yang ikhlas dalam berdakwah. Amin ya rabbal alamin. Wa innal anbiya, innal ulama, sesungguhnya ulama itu warathatul anbiya, itu pewaris-pewaris para nabi. Kalau ingin jadi pewaris nabi, jadi ulama. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, dan sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham. Wa warathul ilma, kan, tetapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir, dan barang siapa yang mengambil ilmu, berarti dia telah mengambil jatah yang sangat sempurna. Wafir, sempurna, kamil. Akhbarana Abu Abdullah, wallahu a'lam bissawab.